akan ada kata sambutan nih oleh Bang Gilang Gunawan selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa tahun 2024. Kepada Bang Gilang Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Farhanza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Izin sebelumnya, selamat malam, Mas Gibraska Aslam. Gimana izin menyapa? Bagaimana kabarnya, Mas? Kenapa, Mas? Bagaimana, Mas, kabarnya? Oh ya, Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Ya. baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Pertama-tama, saya Mas Gilang selaku ketua dari FRDM FH UPN Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Nibraska Aslam SH sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini untuk menyampaikan dan membagikan ilmunya terkait dengan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah di Divisi Riset tahun 2024 dengan tema Create an Effective Scientific Paper, merancang anatomi dan penyusunan karya tulis ilmiah. Saya mewakili teman-teman semua sangat-sangat berterima kasih kepada Mas Nibraska Aslam yang sudah meluangkan waktunya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu cabang lomba yang juga sering diikuti ya, khususnya dari teman-teman divisi riset. Oleh karena itu, saya harap teman-teman semua yang hadir di sini bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, gali ilmu yang nantinya akan dibagikan oleh Mas Nibraska Aslam. Semoga bisa jadi bekal yang baik untuk teman-teman dalam menulis karya tulis ilmiah ke depannya, seperti itu. Dan tentu saya harap juga teman-teman nanti pas ada sesi tanya jawab jangan malu untuk bertanya karena Mas Nibraska Alam ini Aslam sudah meluangkan waktunya, jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk bertanyanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota dan juga narasumber kita. Semoga acara pelatihan karya tulis ilmiah ini bisa berjalan lancar sampai akhir nanti dan semoga kegiatan Mas Nibraska Aslam dalam memaparkan materi juga bisa berjalan lancar. Baik, mungkin sekian dari saya untuk kata sambutan yang singkat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bang Gilang Gunawan atas sambutannya. Baik, sebelum memulai acara lebih lanjut, saya akan membacakan CV Kak Nibraska secara singkat. Kak Nibraska Aslam SH merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau saat ini merupakan seorang asisten peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah. Nah, saat berkuliah dulu nih, Kak Nebraska juga merupakan seorang direktur kajian, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain itu, beliau juga memiliki berbagai macam prestasi, di antaranya yaitu juara 2 Game Development CPO 2019, juara 2 PKM PK2 Maba FHUB 2019, presentasi terbaik esai inovatif Institut Pertanian Bogor, juara 1 LKTI Youth Economics Competition 3.0 Universitas Muhammad Dia Sumatera Utara 2021, lalu Silver Medal International Japan Design Idea and Invention Expo 2021, Silver Medal Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2021, raih insentif program kreatif mahasiswa atau PKM kategori gagasan tertulis 2021. Lalu, juara Harapan 1 Ahmad Dahlan Law Competition 2022. Nah, selain prestasi-prestasi tadi nih, Kanepreska juga memiliki berbagai publikasi. Di antaranya itu judulnya ada Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik, yang dipublikasikan dalam Jurnal Anti Korupsi Integritas KPK. Lalu, The Urgency of Guarantee of Taker in Increasing Investment Oil and Gas Mining, yang dipublikasikan dalam Hang Tuah Law Journal. Selanjutnya yaitu putusan penundaan pemilu, Judicial Activism versus Judicial Authoritarianism, yang dipublikasikan dalam artikel FKPH.
Lalu, kedudukan partai politik sebagai artikulator kepentingan nasional dalam perspektif demokrasi deliberatif yang dipublikasikan dalam artikel Bunga Rampai Demokrasi dalam Kenegaraan Universitas Jember. Nah, keren banget kan narsum kita kali ini mengingat banyaknya prestasi-prestasi dan perlombaan yang telah diikuti oleh Kanibraska tadi nih. Cocok banget sama tema pelatihan kita kali ini yaitu Create an Effective Scientific Paper. Merancang anatomi dan penyusunan karya tulis ilmiah. Oke, telah terhubung nih dengan kita semua Kak Nibraska. Halo Kak Nibraska, selamat malam. Iya, ya. Halo, halo, Mbak. Ini manggilnya siapa, Mbak Farha atau siapa ini? Panggilannya Kana, Kak. Oh, karena iya, ya. Oke, udah aman ya Kak? Siap Siap, banget nih aman. Kak buat presentasi nih Kak. Siap, siap. Insya Allah siap. Baik, acara utama akan saya mulai, yaitu presentasi oleh narasumber. Bagi para peserta, mohon untuk disimak dengan baik dan persiapkan pertanyaan kalian untuk sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali, untuk waktu presentasi berlangsung selama 45 menit. Kepada Kak Nibraska, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Kana, moderator apa namanya eh, diskusi kita pada malam hari ini ya. Sebenarnya saya ingin apresiasi sedikit ya untuk teman-teman di sini bahwa meskipun di malam hari itu teman-teman masih apa ya masih punya semangat untuk apa belajar begitu ya. Padahal kalau aku ingat-ingat dulu pas masih mahasiswa itu kayaknya belum pernah ada ya kayak bikin acara pas malam-malam gitu. Kalaupun ada bikin apa webinar gitu itu pasti pas pagi atau kalau enggak mulai pas siang gitu. Tapi ya menurutku cukup keren sih buat teman-teman di sini. Oke, aku izin share screen ya. Udah kelihatan apa belum ya? Sudah kelihatan Kak. Oke. eh Pertama apa ya? Aku mau sedikit intermezzo aja dulu. Sebenarnya cukup kaget sih apa namanya? Kok tiba-tiba beberapa minggu kemarin ya, minggu kemarin tuh kok tiba-tiba ada dihubungi gitu di LinkedIn saya itu dari teman-teman FRDM UPN Jakarta gitu ya. eh Padahal sebelumnya mungkin apa ya? Belum pernah terpikirkan dan belum pernah apa ya sebenarnya saya belum pernah mengenal apa maksudnya dalam arti saya juga sebelumnya itu belum pernah ikut lomba atau acara apa gitu di UPN Jakarta ya. Tapi tiba-tiba aja minggu kemarin tuh dihubungi begitu saja begitu ya mungkin nggak tahu kalian dapat referensi saya ini dari mana tapi ya it's okay lah apa namanya eh, ya mungkin ada peluang bagi saya buat sedikit sharing-sharing ke teman-teman semua di sini gitu ya. Oh ya BTW ini aku masih masih fresh graduate dan belum apa ya belum lulus terlalu lama lah. Aku baru wisuda bulan November kemarin itu. eh Lulusnya itu yudisium Agustus, wisudanya November. Jadi ya gak jauh-jauh gak ada jauh lah sama kalian yang masih mahasiswa yang tentunya ya saya masih perlu belajar dan terus apa growth mindset lah intinya gitu ya. Tapi mungkin ya di sini mungkin kita sharing-sharing aja lah apa diskusi ringan seperti itu. Oke, pertama mungkin di sini teman-teman apa ya mungkin sudah ada yang mengenal begitu bahwa untuk karya tulis ilmiah itu di dunia akademis tidak hanya berupa skripsi ya, tapi juga ada tesis, disertasi, dan juga macam-macam yang lainnya. Terlebih lagi wabil khusus sebagai apa ya orang hukum itu eh, naskah ilmiah itu tidak hanya dalam bentuk laporan seperti yang ada di
perguruan tinggi seperti itu ya, tapi juga berupa bisa legal opinion, legal review, lalu apa bahkan drafting gugatan atau putusan itu juga bisa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat ilmiah gitu ya, karena di dalamnya itu ada eh, tidak terlepas dari kaidah-kaidah akademis yang digunakan dalam menyusun produk hukum tersebut seperti itu. Nah, tapi mungkin di sini kita nanti kita akan cukup fokuskan di apa ya, di dalam arti yang akademis begitu ya, bukan di naskah ilmiah yang sifatnya praktis seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita bertanya ya, sebenarnya mengapa sih kita memerlukan penelitian gitu ya, atau sebenarnya apa sih esensi dari penelitian itu? Nah, mungkin apa ya, di sini eh, kita mengenal bahwa di zaman filsuf Yunani kuno dulu itu pernah mengatakan bahwa em, manusia itu merupakan hewan, tapi hewan yang unik gitu ya. Dalam arti uniknya itu bagaimana begitu. Nah, ternyata menurut kalau nggak salah menurut siapa ya? Kalau nggak Plato, kalau nggak Aristoteles lah seperti itu. Nah, ternyata manusia itu adalah hewan, tapi hewan yang berpikir seperti itu ya. Nah, dengan adanya kemampuan berpikir itu, maka tidak heran manusia itu pada apa sifat sifat asalnya itu selalu punya rasa ingin tahu, selalu kepo gitu, selalu curious mengapa ini terjadi seperti ini, seperti itu, bagaimana ini bisa terjadi, apa sih apa namanya, eh, ya, selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan manakala kita maaf, manakala manusia itu melihat sebuah realita begitu ya. Nah, lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan itu eh, apa namanya berusaha dijawab oleh para filsuf-filsuf pada zaman dahulu. Kemudian terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pemikiran atau benak dari eh, akademis pada zaman dahulu gitu. Nah, jadi sebenarnya apa itu penelitian? Jadi penelitian itu merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kata kuncinya adalah sistematis. Dan apa artinya sistematis? Sistematis itu berarti bahwa eh, penelitian itu dilakukan ada prosedurnya, ada tahapannya, ada aturannya. Nah, jadi tidak bisa dilakukan secara serampangan gitu ya. Nah, selain itu selain ada aturannya juga itu bersifat ilmiah. Jadi ada sisi pertanggungjawaban akademisnya begitu ya. Oke. Jadi itu untuk apa namanya sedikit pengenalan dari sebuah penelitian seperti itu. Nah, lalu pada perkembangannya di dunia akademis itu kita mengenal beberapa macam-macam penelitian ya, dari jenisnya itu apa aja, bentuknya, eh, manfaatnya, lalu model analisisnya, lalu tujuannya itu seperti apa gitu ya. Nah, berkaca dari macam-macam penelitian ini, penelitian khusus penelitian hukum itu masuknya ada di mana? Nah, nanti akan dijawab di apa namanya slide berikutnya. Karena kita di sini eh, diutamakan kita mengenal penelitian berjenis hukum ya, karena background kita adalah sama-sama dari Fakultas Hukum begitu. Nah, karena sifat hukum dan ilmu lain itu berbeda, maka kita juga harus mengenal dan mengetahui eh, hukum sebagai objek penelitian dari ilmu hukum gitu. Nah, bagaimana sifat dari hukum sebagai objek penelitian? Nah, di sini ahli Sutandjo Wigno Subroto itu meringkas konsep hukum menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama, hukum itu dikonsepsikan sebagai asas moralitas. Lalu yang kedua, hukum sebagai kaidah positif. Lalu yang ketiga, hukum sebagai putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Yang keempat,
hukum sebagai institusi sosial yang real. Lalu yang kelima, hukum sebagai makna simbolik yang termanifestasikan dari aksi serta interaksi warga masyarakat. Nah, di sini sudah jelas ya saya ada yang bold kan warna hijau dan bold warna merah, ini ada perbedaan tentunya dari melihat hukum itu dari perspektif yang mana gitu. Nah, kalau misalkan yang hijau ini merupakan melihat hukum itu sebagai suatu norma, suatu aturan, suatu asas yang sifatnya itu mengatur tingkah laku manusia. Nah, macam-macam hukum itu ternyata ada 3 jenis ini, ada moralitas, hukum positif ya, dalam arti peraturan perundang-undangan, lalu yang ketiga adalah putusan hakim. Sedangkan yang keempat dan kelima ini yang berwarna merah itu melihat hukum itu sebagai sesuatu peranata sosial ya. Kalau misalkan di sini teman-teman dulu dari SMA jurusan IPS, kita pernah belajar sosiologi bahwa hukum itu merupakan peranata sosial, sesuatu yang bukan sifatnya itu bukan datang dari atas, tapi datang dari bawah, yaitu datang dari proses interaksi, proses komunikasi, dan proses-proses sesuatu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, karena perbedaan ini, maka tentunya melihat hukum itu objeknya itu bisa dalam bentuk yang berbeda gitu. Karena objeknya berbeda, maka otomatis metode penelitian dan pendekatannya juga berbeda gitu. Nah, lalu apa aja sih metode penelitian hukum itu? Nah, metodologi penelitian hukum itu ada 2, yaitu normatif dan empiris. Nah, seperti yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya ya, bahwa untuk penelitian yang normatif itu penelitian ditujukan pada nilai, norma, peraturan-peraturan tertulis, lalu pertimbangan hakim, putusan pengadilan, jurisprudensi. Nah, ini merupakan objek dari penelitian normatif. Tapi ada juga objek penelitian berupa hukum, tapi hukum dalam arti institusi sosial. Nah, di sini tentu ada berbeda ya dari pendekatan untuk normatif dan pendekatan empirisnya seperti itu. Nah, ini merupakan pendekatan dari penelitian hukum ya. Untuk normatif kita mengenal ada perundang-undangan, ada konseptual, ada kasus, ada perbandingan, sejarah, analitis, dan filsafati. Sedangkan empiris itu ada pendekatan penelitian sosial dan sosiologi. Nah, saya pernah diskusi begitu ya dengan dosen saya. Ternyata pada suatu ketika saya diceritakan oleh dosen saya, yang mana dosen saya ini berdiskusi dengan dosen saya yang lain. Nah, untuk kajian yang sosiolegal itu masuknya kemana? Karena kalau dalam sosiolegal itu ada sifatnya yang empiris, tapi juga ada yang normatif. Jadi sosiolegal ini merupakan gabungan gitu. Nah, jadi persosial-legal ini apa? Apakah metodologi atau merupakan pendekatan seperti itu? Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat, ternyata sosial-legal itu eh, apa namanya lebih ke pendekatan ya. Jadi eh, pendekatan di dalam eh, normatif, metode penelitian normatif. Nah, jadi di situ ada sebuah gabungan antara normatif dan empiris. Nah, ini tentunya dalam melakukan sebuah penelitian kita memerlukan logika dan penalaran. Karena ini cukup penting. Kenapa? Logika dan penalaran itu bisa kita analogikan seperti
nyawa dari sebuah tubuh ya. Jadi kalau kita misalkan kita Tuhan ya, misalkan kita Tuhan, kita ingin menciptakan sebuah makhluk gitu. Nah, supaya makhluk ini bisa apa ya, bisa bergerak, bisa bisa hidup. Nah, tentu kita perlu memasukkan nyawa gitu ya, di dalam apa namanya, penelitian tersebut gitu. Tanpa keberadaan logika dan penalaran, maka penelitian itu ya apa namanya, bisa dikatakan cacat secara ilmiah, dan prosedurnya bisa cacat, dan bisa juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena logika itu uh, merupakan apa ya, suatu aturan atau prinsip-prinsip dalam berpikir. Jadi kalau misalkan kita bayangkan ya, dia seperti diagram Venn. Diagram Venn itu kalau misalkan dalam matematika itu kita coba melihat apakah ada uh, sisi tumpang tindih. Nah, ternyata berpikir dan menalar atau berlogika itu berbeda, karena cakupan dari berpikir itu sangat luas, teman-teman. Jadi ada di dalam berpikir itu ada bisa berupa membayangkan, bisa berupa mengkategorikan, bisa memvisualisasikan, bisa mengilustrasikan. Nah, dalam salah satunya itu menalar atau berlogika. Nah, untuk khusus dari logika ini ternyata ada aturan-aturan khusus yang harus teman-teman pahami ketika melakukan sebuah penelitian seperti itu ya. Dan karena pengertian dari logika sendiri adalah studi yang mengarahkan perhatian untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen dengan benar, tanpa apa namanya, peran dari logika, maka penelitian yang teman-teman ajukan ya sangat mudah untuk dibantah ya, karena fondasinya itu atau logikanya itu sangat-sangat rapuh. Kalau misalkan kita analogikan juga seperti bangunan misalnya, eh, membangun sebuah bangunan gitu ya. Nah, eh, tentunya fondasi dasar atau eh, ketika membuat sebuah bangunan itu sangat diperlukan, karena untuk mengokohkan bangunan yang nantinya itu akan berdiri begitu ya. Dan proses membangun sebuah bangunan itu dinamakan sebagai penalaran. Nah, sedangkan argumentasi itu kesatuan dari fondasi dan bangunannya itu. Nah, ketika eh, teman-teman menggunakan logika yang sesuai aturan begitu ya, logikanya tepat, maka argumentasi atau kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian itu maka ya tentu akan memiliki keabsahan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gitu. Bahkan dalam lapangan ilmu hukum sendiri, penalaran itu merupakan the heart of the law atau jantungnya hukum begitu ya. Tanpa memahami logika, maka tentu teman-teman akan sangat sulit memahami hukum sebagaimana mestinya seperti itu. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, lalu apa aja sih namanya aturan-aturan dalam logika dan bernalar itu? Nah, secara umum kita mengenal ada beberapa jenis penalaran, yaitu ada induksi, ada deduksi, ada a contrario, dan ada analogi. Nah, aturan berpikir secara induksi ini kita melihat dari sesuatu yang sifatnya itu khusus ya, khusus. Nah, dari unsur-unsur yang bersifat khusus ini kita cari benang merahnya. Nah, jadi sifat logika dari induksi ini merupakan kita mencari benang merah dari beberapa premis-premis, atau misalkan apa ya? Ya, misalkan kita melihat ada beberapa benda begitu ya. Misalkan ada pulpen, ada pensil, ada penggaris, ada spidol. Nah, lalu kita cari dari keempat benda itu, benang merahnya itu apa sih? Oh, ternyata benang merahnya adalah dari keempat benda itu ternyata sama-sama merupakan alat tulis.
Nah, jadi itu merupakan logika dari induksi seperti itu ya. Atau misalkan kita lihat apa namanya eh, kucing bisa berlari, kuda bisa berlari, lalu sapi juga bisa berlari. Maka benang merahnya adalah oh semuanya hewan berkaki empat itu bisa berlari. Nah, jadi itu menurut contoh dari pola induksi. Namun sifatnya induksi ini itu adalah probabilitas ya. Kesimpulannya itu bersifat probabilitas. Jadi akan mudah dibantah dengan ketika menemukan bukti yang lain yang tentu berbeda dari premis-premis yang di awal ya. Misalkan ada hewan yang berkaki empat ternyata tidak bisa lari, nah itu uh, bisa batal sudah. Nah, lalu ada logika deduksi. Nah, ini merupakan penalaran dari yang bersifat uh, premis umum, uh, lalu disimpulkan untuk pada kasus-kasus yang konkret. Nah, penalaran hukum itu kebanyakan menggunakan logika deduksi ya. Ya meskipun ada juga yang logika deduksi, tapi logika deduksi biasanya sering dipakai. Misalkan uh, hukum pidana, misalnya hukum pidana ya. Hukum pidana menyatakan bahwa orang yang membunuh atau orang yang merampas nyawa itu dihukum. Nah, lalu kita temukan bahwa ada seseorang yang membunuh, maka seorang itu tentu saja akan dihukum begitu ya. Nah, itu sederhana dari bentuk-bentuk dari logika deduksi. Lalu ada logika contrario, yaitu menentukan kesimpulan secara berlawanan dari premis. Misalkan seperti apa namanya laki-laki dilarang apa namanya poligami gitu ya. Laki-laki dilarang poligami. Nah, lalu kalau kita lihat secara a contrario, apakah perempuan juga uh, dilarang poligami itu begitu ya? Nah, tentunya uh, nah ini ada bisa kesimpulannya bisa tentu saja dilarang begitu, dilarang juga karena uh, atau bisa juga diperbolehkan karena aturannya itu khusus untuk apa namanya laki-laki begitu ya. Nah, lalu analogi. Nah, analogi ini memperbandingkan dari dua hal yang memiliki kesamaan. Jadi kalau misalkan A dan B, maaf, ada A yang itu apa namanya sudah peristiwa A itu sudah sudah diperiksa dan diadili dan sudah ada putusannya gitu. Lalu ada peristiwa B dan ternyata itu sifat-sifatnya itu masih memiliki kesamaan dengan peristiwa A. Maka tentu saja analogi dengan menggunakan prinsip analogi, maka peristiwa B ini juga diadili dengan hukum yang sama, begitu ya. Jadi asasnya adalah sesuatu hal yang terjadi karena alasan yang sama, maka diadili dengan hukum yang sama. Jadi tidak ada apa namanya, kalau misalkan ada seseorang begitu ya membunuh lalu dijatuhi hukuman pidana. Lalu kita sebagai orang hukum mengatakan, oh bisa kok nanti Anda tidak akan dihukum, ya nggak kayak begitulah. Jadi ya semua uh, sifatnya yang sama itu bisa diberlakukan secara yang sama. Nah, ini apa namanya model logika dan penalaran di hukum secara di dunia praktis ya itu biasanya menggunakan metode IREC teman-teman. Jadi IREC itu merupakan kepanjangan dari isu, lalu yang kedua adalah rules, yang ketiga analisis dan conclusion. Nah, isu sendiri itu apa? Isu itu yaitu merupakan identifikasi permasalahan hukum. Nah, di bagian isu kita apa namanya mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu, memisah-misahkan mana yang merupakan permasalahan hukum dan mana yang bukan. Jadi jangan sampai di bagian isu ini kita melihat sebuah permasalahan, lalu kita melihat ternyata yang permasalahan hukum, ya yang bukan permasalahan hukum itu, lalu kita ikutkan dan menjadikan sebagai
apa ya, objek analisis. Nah, tentu kita perlu memisahkan dulu mana yang permasalahan hukum, mana yang bukan, mana yang fakta hukum, mana yang bukan, mana yang peristiwa hukum, mana yang bukan. Nah, itu merupakan isu. Lalu tahap yang kedua yaitu rules. Nah, kita mencari peraturan-peraturan yang relevan. Bisa dari peraturan perundang-undangan, bisa dari jurisprudensi, bisa dari doktrin ya, atau ajaran para ahli tentunya, perjanjian, kontrak-kontrak perjanjian. Nah, sumber-sumber hukum itu yang kemudian menjadi apa ya, landasan teman-teman untuk menguji suatu permasalahan hukum. Nah, lalu kita analisis. Nah, analisisnya ini seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Nah, ini menggunakan kita perlu menggunakan logika dan penalaran yang cukup kuat ya. Dan selain taat pada prinsip-prinsip logika, penggunaan logika itu juga harus konsisten, teman-teman. Jadi supaya tidak ada inkonsisten ya ketika merancang sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Nah, begitu. Lalu kesimpulannya itu bagaimana berdasarkan analisis teman-teman tadi dengan menggunakan model-model penalaran seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu kita mulai masuk ke dari segi prakteknya ya. Kalau aku sendiri biasanya ketika apa ya, menulis sebuah karya tulis, nah itu ada beberapa tahapan-tahapan dan persiapan yang dilakukan. Di sini ada beberapa tahapnya, yaitu yang pertama itu ada persiapan, yang kedua itu pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Nah, untuk di tahapan persiapan, nah ini cukup krusial juga teman-teman. Di tahap persiapan ini untuk mempermudah ya tentunya, itu teman-teman bisa membuat sebuah matriks seperti ini ya, dari 1 sampai 6. Nah, teman-teman pertama tentukan dulu dari tema penelitiannya itu apa. Nah, tema ini bisa bervariasi ya, disesuaikan dengan uh, minat dan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin minat di hukum pidana, maka temanya ada hukum pidana. Kalau misalkan ada yang minat di hukum perdata, maka cari tema hukum perdata. Begitu dengan yang lainnya. Ada HTN, HAN, internasional, dan lain sebagainya. Nah, sesuaikan dengan teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mencari tema yang tidak sesuai dengan minat teman-teman, maka akan dia menyulitkan teman-teman juga, karena teman-teman tidak ada apa ya, tidak ada interest atau ketertarikan untuk meneliti tema tersebut. Nah, lalu yang kedua itu adalah rumusan masalah. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan nih tema besarnya ya, tema besarnya. Nah, lalu teman-teman cari riset lah, apa namanya? Kira-kira ada permasalahan hukum atau tidak ya? Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu ya, apa aja sih permasalahan hukum itu secara normatif itu. Mungkin bisa langsung ngomong atau bisa chat di chat box apa aja sih permasalahan hukum itu. Oke, Muhammad Fauzan ya. Ini Raisen, coba apa? Oke, permasalahan hukum di normatif ya, Bang. Iya ya. Permasalahan hukum di penelitian normatif tuh bisa dibilang ada 3 sih setahu saya. Yang pertama tuh kekosongan hukum, pertentangan hukum, dan disharmoni hukum. Mungkin itu, Bang. Disharmoni sama pertentangan itu sama ya. Nah, coba satu lagi ada itu apa? Kekaburan norma ya. Jadi ada konflik ya, maaf, ada kekosongan, ada konflik norma atau pertentangan norma, tadi sudah betul, dan juga ada kekaburan norma. Nah, itu kunci permasalahan dari penelitian secara normatif. Tapi sebenarnya ada juga kalau dari apa namanya, aku diskusi dari sama temenku dulu, itu ada 2 lagi, yaitu ada ketidaktepatan norma dan ada ketidaklengkapan. Nah, tapi sebenarnya itu apa ya, kayak cuman pecahan aja sih.
ketidaklengkapan itu turunan dari ya kekosongan, dan juga ketidaktepatan itu eh, apa namanya, pecahan dari konflik norma. Nah, jadi bisa dibilang ada 5 lah. Ada kekosongan, konflik, kekaburan, ketidaktepatan, dan ketidaklengkapan. Nah, jadi itu apa namanya, em, inti permasalahan dari penelitian secara normatif gitu ya. Nah, tentunya eh, ketika teman-teman apa namanya mencari rumusan masalah, nah ini eh, akan berakibat pada teori, metode penelitian, dan pendekatan nanti ke depannya. Kenapa demikian? Karena rumusan masalah itu eh, karena sifatnya tadi ada yang normatif ya, maka metode penelitian juga akan berakibat pada memilih metode secara normatif. Kan nggak mungkin kalau misalkan rumusan masalahnya itu empiris tapi metode penelitiannya normatif. Nah, nanti agak nyambung juga begitu ya. Nah, setelah menentukan rumusan masalah, lalu yang ketiga itu menentukan teorinya. Nah, teori ini fungsinya adalah eh, apa namanya, pisau analisis teman-teman ya. Nanti ketika merancang sebuah penelitian, tentunya kan harus didasarkan pada teori-teori yang berkaitan. Nah, kalau aku dulu di skripsi itu ternyata setelah dibimbing oleh dosenku, nah ternyata teori itu bisa kita pecah menjadi tiga apa namanya, tiga bagian ya. Bisa kita bayangkan seperti segitiga, ya segitiga. Nah, itu dari yang paling atas itu kita tentukan grand teorinya. Lalu yang kedua middle teorinya, dan yang ketiga itu apply teorinya. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya kita nanti bisa memetakan ya, kira-kira permasalahan dari penelitian kita itu berkaitan dengan teori yang mana. Nah, baru nanti apa namanya, setelah kita menentukan teorinya, nah itu yang nanti kita jadikan sebagai pisau analisa ya. Nah, jadi grand teori, pertama dari grand teorinya dulu. Apa itu grand teori? Grand teori adalah eh, teori-teori yang apa ya, sifatnya paling abstrak ya. Nah, paling abstrak. Lalu yang middle teorinya itu teori yang tingkatannya itu menengah. Jadi sifatnya itu apa ya? Bisa dikatakan turunan, turunan dari grand teori. Nah, lalu apply yang ketiga adalah apply teorinya. Apply teori ya turunan dari middle teori. Nah, jadi dari ketiga apa namanya susunan teori ini itu eh, bisa nantinya itu agar bisa dilihat secara kesinambungan begitu ya. Grand teorinya apa, middle teorinya apa, dan apply teorinya apa. Nah, nanti aku coba apa nama bawa ke tataran praktis ya. Nanti teman-teman identifikasi dari beberapa judul ini nanti kira-kira apa teorinya yang relevan gitu ya. Nah, lalu metode penelitian. Nah, tadi sudah dijelaskan metode penelitian ada dua, ada normatif dan ada empiris. Kalau normatif ada tadi pendekatannya itu apa aja, kalau empiris apa aja gitu. Nah, yang terakhir ini novelty gitu. Nah, penelitian yang apa namanya baik ya, bukan cuma baik sih, tapi memang setiap penelitian itu memerlukan sebuah namanya novelty atau kebaruan. Nah, dari mana kita bisa lihat atau ambil novelty? Nah, tentunya kita harus apa melakukan riset terlebih dahulu ya, melakukan studi literatur. Jadi uh, studi literatur untuk mencari persamaan dan perbedaan dari penelitian yang nantinya akan kita bangun dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, memang untuk memudahkan kita ya tentunya ya. Jadi sebelum memulai penelitian itu kita coba baca-baca literatur ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ada yang mulai skripsian, nah coba baca-baca literatur skripsi dari kating-kating terdahulu. Nah, kira-kira ada nggak sih perspektif yang belum dibahas gitu? Atau ada nggak sih metode yang sekiranya bisa apa namanya bisa diubah begitu ya? Atau teman-teman bisa menggunakan pendekatan yang baru. Jadi rumusan untuk maaf. Jadi untuk sisi kebaruan ini ada
bisa didapat dari beberapa sisi ya. Bisa dari rumusan masalahnya, bisa dari teorinya, bisa dari metodenya, atau bisa juga dari pendekatannya. Nah, karena dengan memanfaatkan ini, maka eh, bukan tidak mungkin kesimpulan yang didapatkan dari penelitian teman-teman itu nanti akan berbeda begitu. Berbeda ini bukan bermaksud menyimpang begitu, tapi eh, dalam dunia penelitian itu sudah menjadi apa namanya, ya sudah menjadi hal yang lazim lah, apa namanya, kesimpulan yang berbeda itu dan perbedaan pendapat itu sudah sangat 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 wajar begitu ya. Nah, lalu setelah melakukan persiapan tadi, sudah melakukan matriks apa namanya, bikin matriksnya mulai dari tema sampai novelty-nya. Nah, sekarang mulai pelaksanaan teman-teman. Nah, pelaksanaan ini dengan melakukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Setelah dikumpulkan, lalu diinventarisir, dikategorikan, diklasifikasi, dan dipetakan bahan hukumnya. Lalu yang terakhir adalah bahan hukum tersebut dianalisis ya. Nah, aku biasanya itu kalau misalkan bikin riset ya atau penelitian itu dari website-website ini teman-teman. Jadi JDIH. Nah, JDIH itu kalau bisa biasanya itu kalau sudah nyari undang-undang apa gitu ya. Nah, itu paling enak di sini. Mulai dari undang-undang, PP, Perpres. Nah, itu ada semua. Enggak semua juga sih. Ada beberapa yang undang-undang itu udah lama ya. Bisa 2000 2010 ke bawah itu ya ada yang belum belum ada begitu ya. Tapi overall kalau misalkan untuk cari undang-undang, terutama undang-undang yang terbaru ya, produk legislasi terbaru itu eh, aku bisa di JDIH Setnek ini, Sekretariat Negara. Nah, lalu ada di peraturan bpk.go.id. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan nyari undang-undang di Google ya, nah itu biasanya langsung di search engine optimization-nya itu langsung otomatis menampilkan urutan yang pertama itu dari websitenya BPK. Nah, itu bisa juga teman-teman mengambil dari websitenya BPK gitu ya. Lalu untuk JDIH masing-masing instansi, kementerian atau lembaga terkait. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin apa ya melihat peraturannya lebih teknis, misalnya di peraturan lembaga ya di bawah Perpres. Nah, karena setiap lembaga negara itu memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, bisa peraturan MA, peraturan MK, peraturan KPK, selama itu merupakan lembaga negara ya. Nah, itu bisa juga apa namanya teman-teman melihat dari JDIH masing-masing instansi atau kementerian atau lembaga. Lalu MKRI. Nah, ini ketika teman-teman ingin menganalisis putusan judicial review, putusan sengketa kewenangan lembaga negara, putusan sengketa pilpres ya, lalu sengketa pilkada. Nah, itu bisa juga eh, teman-teman akses dari MKRI. Dan yang terakhir ini ada dari putusan-putusan Mahkamah Agung. Nah, ini ada semua ini kalau di sini putusan Mahkamah Agung mulai dari apa namanya pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tun, pengadilan militer. Nah, ini uh, ada. Nah, ini merupakan database yang biasanya saya akses untuk melakukan penelitian. Nah, tapi penting juga untuk diingat bahwa ketika teman-teman ingin apa namanya mengakses atau mengumpulkan bahan hukum ya. Nah, perhatikan juga ini apa namanya soal kebaruan bahan hukumnya. Nah, apakah peraturannya itu sudah dicabut atau sudah diganti gitu ya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman ingin mengambil sebuah peraturan perundang-undangan, tapi ternyata sudah dicabut atau diganti. Atau ada yang diamandemen gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan undang-undangnya itu sudah dirubah beberapa kali begitu ya. Misalkan seperti undang-undang perpajakan. Nah, undang-undang perpajakan itu banyak sekali beberapa kali kalau nggak salah sampai 5 kali, tapi untungnya ada naskah terpadunya ya undang-undang perpajakan dalam satu naskah itu. Nah, itu lebih lebih enak kalau misalkan teman-teman ingin menganalisis dan membaca seperti itu ya.
Nah, lalu eh, tahap yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, di sini ada ada beberapa hal tentunya yang teman-teman perlu perhatikan juga dari aturan sistematika, dari ketajaman analisis, lalu ada dari kreativitasnya dalam menyajikan ya tentunya. Nah, ini eh, apa ya sangat-sangat penting juga. Jangan sampai ketika teman-teman mulai menulis sebuah KTI, teman-teman melupakan aturan format kepenulisan. Nah, ini cukup cukup apa sangat krusial teman-teman. Karena kalau misalkan tulisan teman-teman itu berantakan, ya tentunya ya sangat apa ya eh, akan mungkin sekali untuk tulisan kalian itu ditolak begitu ya. Nah, terutama untuk jurnal-jurnal itu. Nah, jurnal itu artikel jurnal itu sangat-sangat ketat ya untuk apa namanya sistematika dan format kepenulisan. Tapi biasanya ya di website jurnalnya itu sendiri sudah menyediakan template-nya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan tulisan teman-teman nanti di apa disesuaikan dengan template jurnal yang sudah disediakan seperti itu. Nah, lalu kreativitas ini ya dalam menyajikan. Usahakan jangan sampai lah apa namanya tulisan teman-teman itu terlalu banyak tulisan ya. Yang tentunya uh, akan membuat pembaca, reviewer atau orang lain yang membaca itu menjadi bosan gitu dan uh, apa ya, ya bukannya memberikan informasi ya kan tapi belum dibaca sampai akhir aja tambah apa reviewer atau pembaca yang lain itu apa ya jenuh begitu ya. Nah, manfaatkanlah itu tabel lah atau grafik lah, diagram lah untuk apa ya memvisualisasikan data atau analisis teman-teman di dalam kepenulisan KTI. Nah, di sini di samping ini aku ngasih contoh ya apa namanya sistematika kepenulisan skripsi di FHUB. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, lalu tinjauan pustakanya, bab 3 pembahasannya, lalu yang keempat itu eh, penutup gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman perlu sering-sering baca lah apa namanya buku pedoman itu kira-kira eh, sama atau enggak dan disesuaikan juga dengan aturan-aturan terkait format-formatnya itu. Nah, di sini eh, apa namanya coba saya pengen tahu dari teman-teman kira-kira coba lihat di chat box eh, identifikasi tinjauan pustakanya. Mungkin untuk judul yang pertama dulu deh. Urgensi sanksi pidana terhadap badan publik berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Coba teman-teman bisa eh, apa namanya? Langsung ngomong boleh atau kalau mau chat di chatbox juga bisa. Coba eh, kira-kira bagaimana tinjauan pustakanya apa? Lalu kira-kira pendekatan yang bisa dipakai itu apa gitu. Ini normatif semua gitu ya. Saya tunggu mungkin beberapa menit dulu ya. Gitu. Silakan teman-teman. Oke, ada dari Yunizar Falevi. Dengan cara pendekatan komparasi dengan negara lain dalam konteks masalah ini kita bisa bandingkan dengan negara Uni Eropa dengan ketentuan GDPR-nya. Boleh, boleh. Ya, pendekatan komparasi boleh. Cuma biasanya kalau misalkan pakai komparasi ya, nah itu sudah ditentukan dari judulnya itu studi perbandingan dengan negara apa. Nah,
Izin Mas, kalau misalnya negara Uni Eropa itu kan karena GDPR ini berlaku di Uni Eropa, bukan cuma di negara aja. Jadi berarti kita nggak apa Mas, kayak langsung spesifikin ke negaranya. Bisa, bahkan eh, apa namanya pendekatan perbandingan itu kan memang untuk membandingkan dengan negara kita dengan negara yang lain gitu ya. Nah, apakah ada ketentuan dari negara lain itu yang bisa diaplikasikan dengan negara kita begitu? Kalau misalkan ini Uni Eropa ya, oh, mungkin maksudnya bukan Uni Uni Eropanya, tapi negara-negara di Uni Eropanya begitu ya. Izin Mas, soalnya kan sependek yang saya tahu kan GDPR itu kan General Data Protection Regulation itu kan berlaku yang buat kan Uni Eropa, bukan negara Mas. Jadi negara-negara yang tergabung di Uni Eropa itu dia tunduk terhadap GDPR itu Mas. Jadi makanya saya bilang saya sebut negara-negara yang bergabung di Uni Eropa. Tapi kalau misalnya kita harus buat secara spesifik, sebetulnya nggak jadi masalah sih Mas. Iya ya, bisa bisa. Oke, waktunya tersisa 10 menit ya. Terima kasih Mas. Oke, mungkin yang lain gimana? Tinjauan pustaka dulu deh. Kira-kira apa tinjauan pustakanya yang bisa kira-kira bisa dianalisis pakai teori apa gitu? Urgensi sanksi pidana terhadap badan publik. Oke, Muhammad Fauzan, silakan. Oke, izin Mas. Untuk sanksi pidana mungkin bisa ke teori tujuan hukum, yang mana dia lebih ke arah kepastian hukum ya, karena sanksi pidana itu nanti mengarah pada kepastian dan juga kemanfaatan lewat putusan hakim, karena sanksi pidana juga ditegakkan lewat peradilan. Itu yang pertama untuk teori tujuan hukum, itu mungkin tujuan pustaka teori fundamentalnya. Terus teori pemidanaan, itu mungkin juga bisa dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka. Terus teori negara hukum, Rechtsstaat itu juga bisa, karena ada perlindungan HAM, karena sanksi pidana juga berfungsi untuk dapat melindungi korban selaku daripada misalkan ternyata badan publik ini terbukti menyebarkan data pribadi misalnya. Lalu selanjutnya lebih ke mungkin ke pengertian-pengertian kali ya Bang ya, kayak pengertian lembaga publik atau kelembagaan negara. Terus untuk pendekatan, kalau untuk pendekatan yang saya tahu mengenai yang pertama itu pendekatan peraturan perundang-undangan, karena jelas dari judul itu melihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya, langsung merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan, jadi pasti peraturan perundang-undangan. Lalu kalau saya pikir lagi sih lebih ke situ ya, karena dari judul ini saya rasa lebih merujuk pada menganalisis suatu permasalahan terhadap undang-undang gitu, jadi nggak memunculkan konsep baru. Sehingga kalau misalkan kita ke ranah pendekatan konseptual, saya rasa kurang. Terus pendekatan komparasi, saya rasa ya kurang juga karena ini merujuk pada satu undang-undang. Jadi saya rasa dengan metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan aja saya kira yang paling relevan mungkin untuk judul pertama. Ini semua judul bagaimana Mas? Oh, salah satu aja. Oke, siap. Oke. Cuma ini pertama aku fokuskan dulu di urgensi sanksi pidana ya. Nah, kalau sekarang mungkin untuk menghemat waktu, jadi mungkin teman-teman boleh langsung aja ya, langsung lihat dari ketiga-tiga ini kira-kira apa tinjauan pustaka, lalu pendekatannya apa gitu. Yang kedua, analisis yuridis kedudukan negara dalam pemanfaatan karya ekspresi. Nah, kalau untuk judul pertama ya, ini menarik sih sebenarnya. Aku ngelihat di sini ada beberapa teori ya. Yang pertama itu, BTW ini bukan judul skripsiku ya. Dan aku baru naruh judul ini sebelum sebelum acara dimulai, jadi masih barusan gitu. Jadi kalau untuk yang pertama itu bisa dari pidana dan pemidanaan, lalu teori badan publik, lalu yang ketiga itu perlindungan data pribadi. Nah, jadi grand teorinya itu adalah pidana dan pemidanaan, lalu middle teorinya itu teori terkait badan publik, lalu yang ketiga itu perlindungan data pribadi.
Nah, itu apa namanya? Kalau misalkan aku dulu pernah diajarin sama dosenku, jadi kalau misalkan lihat kalau mau apa nulis tinjauan pustaka itu bisa dilihat dari judulnya gitu ya. Nah, dari judulnya itu udah kelihatan gitu kira-kira tinjauan pustakanya itu kira-kira nyocok apa gitu. Oh, ini misal urgensi sanksi pidana. Oh, berarti ini pidana bisa konsep terkait pidana dan pemidanaan pertama. Lalu eh, negara hukum juga bisa ya. Negara pertama negara hukum ya, grand teorinya negara hukum. Lalu yang kedua pidana dan pemidanaan. Yang ketiga ini bisa apa namanya? Badan publik ini apa ya? Kalau di teori hukum itu bisa korporasi mungkin. Korporasi bisa atau eh, lembaga negara juga bisa. Tapi kalau misalkan di pidana itu setauku ada pidana korporasi ya, kejahatan korporasi. Nah, mungkin yang ketiga itu kejahatan korporasi. Lalu yang keempat perlindungan data pribadi. Jadi ada empat grand teorinya negara hukum. Yang kedua pidana dan pemidanaan. Yang ketiga kejahatan korporasi dan yang keempat perlindungan data pribadi. Nah, mungkin itu dari aku. Nah, mungkin untuk yang kedua dan ketiga mungkin teman-teman ada yang ingin apa? Coba lagi. Oke, mungkin bisa di next aja. Mungkin apa namanya? eh ya nanti mungkin bisa teman-teman apa pikirkan lagi begitu ya. Karena kita untuk menghemat waktu juga. Waktu semakin sudah apa habis begitu. Nah, ini apa namanya sedikit motivasi ya terkait kenapa sih kok kita harus menulis gitu. Terutama sebagai orang hukum. Ini nggak tahu ini quotes dari siapa, cuma aku pernah dengar itu eh, ya kalau kau ingin mengenal dunia maka membacalah, tapi kalau kau ingin dikenal dunia maka menulislah gitu. Jadi dengan menulis itu kita bisa apa namanya dikenal oleh peradaban begitu ya. Jadi dunia tuh bisa tahu bahwa dengan tulisan kita itu, oh kita tuh pernah ada di dunia, pernah ada di dunia kita, dunia ini gitu ya. Lalu gagasan kita itu apa, hasil pemikiran kita itu apa. Nah harapannya uh, dengan kita sering menulis, maka dunia itu ya bisa tahu begitu loh, uh, pikiran kita itu kayak gimana sih gitu. Nah ya apa karena kalau misalkan cuma membaca, membaca dan membaca, ya memang benar. eh, Kalau di apa namanya di Islam kan memang aturan pertama itu adalah ikro, yaitu bacalah. Tapi itu merupakan tahap yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian hasil bacaan itu bisa apa namanya bisa bermanfaat untuk semua orang gitu ya. Nah, ini ya sedikit apa ya CV lah dari saya tadi apa yang tadi sudah dibacakan juga. Tapi kalau misalkan apa teman-teman ingin terhubung dengan saya bisa langsung saja. Kalau misalkan sudah ada yang punya LinkedIn, langsung ketik aja nama saya Nibraska Aslam. Nah, untuk Instagram saya itu bisa langsung ke @nibraslam. Nah, nanti apa namanya saya follow back begitu ya. Nah, terakhir mungkin itu aja dari aku. Mungkin bisa langsung saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Nebraska atas pemaparannya yang benar-benar luar biasa, bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya nih setelah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Kak Nebraska tadi, pasti banyak nih timbul di benak teman-teman semua pertanyaan lebih lanjut terkait bagaimana penulisan karya tulis ilmiah yang efektif. Maka dari itu, sesi tanya jawab ini saya buka bagi peserta. Jadi, apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand.
Baik, pertanyaan pertama dari Bang Gilang Gunawan. Kepada Bang Gilang Gunawan, saya persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya dan juga terima kasih untuk Mas Nibraska Aslam atas pemaparan yang tadi sangat menambah pengetahuan kita ya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum. Izin bertanya Mas tadi terkait dengan teori dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah kan ibaratnya jadi suatu pisau beda analisis gitu ya. Yang tadi pun Mas Nibraska sampaikan bahwa teori ini dibagi jadi 3 bagian yaitu grand theory, middle theory, dan apply theory. Nah, pertanyaan saya masih bingung sih Mas antara membedakan ketiga jenis atau 3 bagian teori tadi dan bagaimana gitu caranya kita mencari uh, yang mana menentukan yang paling cocok grand theory untuk judul ataupun topik yang akan dibawakan atau yang akan kita tulis di dalam karya tulis ilmiah. Mungkin seperti itu Mas, apa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Nah, untuk membedakan dari apa namanya teori mana yang sifatnya itu grand theory, middle theory, dan applied theory. Nah, itu bisa kita lihat ya, apa namanya, kira-kira teori mana sih yang sifatnya itu lebih umum dan lebih eh, ada sifat-sifat filosofisnya begitu. Nah, jadi grand teorinya itu apa ya, sifatnya itu lebih filosofis dan itu lebih eh, general. Dalam arti itu apa ya, teori grand teori itu bisa melingkupi semua dari teori-teori hukum. Misalkan teori tujuan hukum, teori negara hukum, teori apa ya? Ada macam-macam. Kalau misalkan pidana itu ya teori apa namanya? Asas legalitas juga bisa. Nah, intinya itu grand teori itu yang merupakan teori yang konsep umum dari penelitian teman-teman. Misalkan soal apa tadi ya? Nah, coba ini yang apa namanya? Analisis yuridis kedudukan negara dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta begitu ya. Nah, grand teorinya ini kalau misalkan kita lihat itu uh, umumnya ya, itu merupakan teori tentang kedudukan negara. Mungkin namanya bukan kedudukan negara ya, tapi bisa dibilang kayak uh, apa namanya negara itu punya peran seperti apa. Nah, misalkan nih kalau di HTN itu ada negara welfare state atau negara Nachwasserstaat. Nah, itu kan teori kedua teori kan itu kan sifatnya umum dan sangat kontennya itu sangat filosofis begitu ya. Nah, itu eh, bisa dijadikan sebagai teori grand teorinya terkait dengan kedudukan negara gitu. Lalu pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional. Nah, ini bisa juga teman-teman masukkan apa namanya konsep-konsep terkait karya ekspresi budaya tradisional secara atas penggunaan komersial gitu ya. Mungkin apa ya? Kalau ini kontennya sebenarnya aku kurang tahu kalau misalkan ini apa judul perbis ya karena aku dari ATN gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan apa namanya ingin menentukan mana grand teori, mana middle teori, dan applied teori, dia bisa dilihat dari judulnya saja. Nah, terkait dengan kedudukan negara, misalkan ada teori Nachwasserstaat, teori Weierstraat, lalu uh, nah ini pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional, yaitu uh, mungkin namanya bukan pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional, tapi uh, bisa apa ya? Mungkin dalam literatur perbis mungkin ada ya terkait dengan hak cipta gitu ya, hak cipta terkait dengan karya ekspresi budaya tradisional. Lalu kemudian penggunaan komersil. Nah ini kan ada jadi dibedah begitu. Judulnya tuh dibedah mana yang sekiranya konsep beda apa namanya beda konsep begitu ya. Mana untuk menentukan tujuan pustaka mana yang apa namanya grand teori, mana middle teori dan applied teori. Seperti itu. Tadi siapa tadi yang nanya? Saya Mas Gilang, Mas. Oh ya, Gilang.
Gimana? Gilang, apa sudah bisa dipahami? Baik, sangat bisa dipahami, Mas. Terima kasih, Mas, untuk jawabannya. Oke, mungkin ada dari teman-teman lain. Oke, Nadila Safitri. Tadi yang rasin duluan ya. Oke, Mas, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya dan kesempatannya untuk bertanya. Saya izin bertanya, Mas. Biasanya ketika kita ikut suatu perlombaan, terutama dalam hal karya tulis ilmiah gitu, tadi kan kita membutuhkan yang namanya novelty gitu, Mas. Sedangkan uh, perlombaan itu kan atau suatu kompetisi itu kan pasti memiliki Membutuhkan apa? novelty, Mas. Oh ya, Kebaruan, ya. Nah, sedangkan setiap perlombaan itu kan pasti memiliki timelinenya sendiri-sendiri gitu, Mas. Bagaimana supaya kita bisa menemukan sebuah novelty di samping dengan waktu perlombaan yang mungkin bisa dibilang cukup singkat begitu, Mas. Terima kasih. oke. Kunci novelty itu ada di salah satu unsur dari matriks itu tadi ya. Nah, bisa dari rumusan masalahnya, bisa dari teorinya, bisa dari metodenya, bisa juga dari pendekatannya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus studi literatur dulu ya. Apa namanya? Terkait isunya itu apa. Nah, dari isu itu kira-kira teman-teman bisa analisis dari bisa pendekatannya, bisa perspektifnya atau teorinya. Nah, tentunya kalau misalkan ini ada yang berbeda begitu ya. Nah, misalkan nih ada skripsi tentang judulnya A begitu lah. Pendekatannya itu eh, perundang-undangan konseptual. Nah, teman-teman bisa coba cari pendekatannya lain kira-kira. Bisa dari konseptual dan kasus gitu. Nah, jadi studi bisa berupa studi putusan begitu ya. Jadi eh, nggak cuma perundang-undangan. Dan nah, eh, bahkan menurutku begini ya, kalau misal kita meneliti bikin sebuah penelitian hukum, nah kunci objeknya itu kalau nggak dari apa namanya perundang-undangan, jurisprudensi, dan perjanjian. Nah, itu merupakan objek yang teman-teman bisa teliti. Selain dari itu kita menyesuaikan begitu ya. Misalkan nih, eh, teman-teman ingin menganalisis konflik norma, kekaburan norma, dan apa namanya eh, kekaburan dan konflik, kekaburan dan konflik. Misalkan nih tentang kekosongan norma, ternyata dia di perundang-undangan itu ada yang kosong gitu. Nah, lalu teman-teman coba ingin tembel kekosongan itu dengan pendekatan yang lain. Apa coba misalnya konseptual. Oh bisa ambil teori ini untuk apa ya menambal kekosongan itu. Atau teman-teman bisa juga memperoleh jawaban itu dari jurisprudensi. Nah, jadi ada apa ya? Kadang-kadang dengan peraturan itu ada kekosongan, tapi di sisi lain sudah pernah ada jurisprudensi yang sudah memutuskan terkait kekosongan tersebut. Nah, jadi itu bisa jadi apa ya? Novel teman-teman juga begitu loh. Apa namanya? Untuk melakukan sebuah penelitian seperti itu. Atau bisa juga dari rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini apa ya? Merupakan gambaran dari judulnya. Jadi kalau misalkan judulnya itu tadi yang kayak urgensi, analisis yuridis, nah itu pasti rumusan masalahnya itu pasti ada urgensi yang pertama. Pasti ada urgensi. Lalu yang kedua itu eh, apa namanya? Solusinya. Jadi rumusan masalah itu biasanya ada dua. Rumusan masalah yang pertama itu rumusan masalah eh, membahas tentang apa namanya problematikanya dulu ya terkait dengan kekosongan atau urgensi misalkan kalau misalkan judulnya teman-teman itu urgensi begitu.
Lalu yang perumusan masalah yang kedua, nah ini kita fokus pada solusinya bagaimana berdasarkan pendekatan yang teman-teman pakai. Nah, kalau misalkan pendekatannya perundang-undangan dan konsep, nah teman-teman analisis di rumusan masalah yang kedua itu bagaimana kira-kira konstruksi penormaannya itu nanti kayak gimana. Nah, jadi begitu apa namanya Mbak Nadila Safitri ya. Bisa dipahami belum? Oke, baik Mas. Berarti untuk novelty ini sifatnya itu nggak harus bersifat aplikatif ya Mas? Karena kan kalau teori abstrak gitu kan, ya. Bukan soal aplikatifnya, tapi apa namanya ada perbedaan gitu, ada persamaan dengan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, kalau di apa di deskripsi itu kan ada apa namanya originalitas ya, ada bagian originalitas. Nah, di situ dijelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, baru nanti bisa dicari novelty-nya itu apa itu. Kalau misalnya persamaannya apa namanya sama-sama membahas tentang topik atau masalah A gitu. Tapi perbedaannya itu bisa dari pendekatan, nah bisa dari eh, teori. Jadi ada beberapa apa ya? Ada yang bisa dibahas dari lain perspektif begitulah apa namanya isunya itu. Tapi isunya tetap sama atau persamaannya itu bisa dari apa ya? Enggak sih. Kalau kalau isu pasti biasanya sama. Cuma biasanya tuh yang beda itu kalau nggak pendekatan dan teorinya. Kalau nggak teori biasanya ya pendekatan. Jadi dari dua ini. Kalau nggak teori dari pendekatan. Menggunakan teori dan pendekatannya berbeda, tentunya ya kesimpulan juga berbeda. Tapi bukan berbeda itu dalam arti yang negatif, bukan apa, bukan menyimpang begitu. Tapi ya untuk mengembangkan keilmuan. Jadi seperti itu. Ya baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Oke. Mungkin ada lagi teman yang lain? Tadi kayaknya ada yang nanya lagi ya satunya siapa ya? Ini Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yunizar Valepi. Oh Kepada iya. Kak Yunizar, dimohon untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, tes apakah suara saya kedengaran dengan jelas, Mas Nibras, Kak? Iya ya, kedengeran. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mas atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan juga sangat insightful. Terus juga terima kasih atas kesempatannya diizinkan untuk bertanya. Saya ingin tanya terkait hal penalaran Mas. Jadi kan kalau kita melakukan penelitian kan kita harus butuh data. Nah, ketika kita udah ketemu sama datanya, data tersebut kan harus kita analisis kan. Percuma kalau kita misalnya ketemu data tapi kita nggak bisa menganalisisnya. Nah, untuk menganalisis data dengan baik, kita butuh penalaran yang saya pinjam istilah Mas Nibras, penalaran yang lurus atau penalaran yang tajam. Nah, pertanyaan saya adalah, gimana sih Mas supaya kita nih sebagai mahasiswa, sebagai researcher, untuk punya penalaran yang tajam supaya kita nggak terjebak di logika fallacy atau kesalahan dalam berpikir atau kesalahan dalam bernalar. Terima kasih, Mas. Nah, ya ini menarik ya. Jadi berbicara soal logika itu merupakan nyawa ya dari penelitian. Nah, jadi di sini ada beberapa aturan-aturan logika yang bisa teman-teman pakai di dalam penelitian nantinya ya. Nah, misalkan dari deduksi, eh, misalkan ya apa namanya menggunakan deduksi dalam penelitian normatif, misalkan kekosongan hukum. Nah, ketika teman-teman melihat ada sebuah kekosongan begitu ya. Nah, lalu kekosongan ini teman-teman ingin isi dengan apa begitu ya. Kalau misalkan dari apa jurisprudensi, maka itu sifatnya adalah induktif. Karena jurisprudensi itu merupakan kasus ya, kasus-kasus konkret. Nah, kasus-kasus konkret ini kemudian kita bawa menjadi suatu kesimpulan umum yang nantinya akan uh, ya bahasa gampangnya ditempelkan di peraturan perundang-undangan. Nah, dengan mengacu pada jurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Nah, itu artinya teman-teman melakukan
logika induksi. Nah, jadi itu contoh logika induksi ya. Jadi berpikir dari sifat-sifatnya yang khusus untuk menarik kesimpulan yang sifatnya itu adalah umum. Nah, lalu ada contoh lagi misalkan teman-teman meneliti terkait konflik norma, pertentangan norma. Nah, ternyata eh, di level undang-undang itu ada konflik dengan undang-undang dasar atau peraturan pemerintah, peraturan perpres berkonflik dengan undang-undang. Nah, di sini tentu memakai logika deduksi. Kenapa memakai logika deduksi? Karena eh, peraturan yang konflik atau peraturan teknis itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Nah, tentu ini memakai asas lex superior derogat legi superior legi inferior. Nah, ketentuan yang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Undang-undang yang lebih tinggi itu premis mayornya, sedangkan peraturan perundang-undangan yang levelnya itu lebih bawah itu premis minornya. Lalu teman-teman bisa menarik kesimpulan. Nah, ternyata peraturan teknisnya itu bertentangan dengan peraturan di atasnya. Maka seharusnya dengan mengacu teori-teori yang teman-teman pakai di tinjauan pustaka, maka seharusnya begini loh. Peraturan teknisnya itu diubah seharusnya begini loh. Nah, jadi penelitian normatif itu kesimpulannya itu preskriptif ya. Jadi berbicara seharusnya. Jadi kalau misalkan terjadi kekosongan, oh seharusnya begini. Kalau misalkan terjadi konflik, seharusnya begini. Kalau misalkan terjadi kekaburan ya atau multi penafsiran, maka seharusnya begini. Nah, tentu itu semua bisa menggunakan logika macam-macam ya. Nah, ini menjawab dari pertanyaan sebelumnya ya. Nah, ini jenis-jenis logika ini bisa juga menjadi bahan novelty ya. Nah, misalkan induksi di penelitian sebelumnya pakai logika induksi ternyata. Kalau misalkan teman-teman lihat, nah lalu teman-teman ingin pakai logika secara deduktif gitu ya. Ya bisa dari pendekatan yang berbeda. Lalu ada dari a contrario, ada analogi begitu. Nah, jadi bagaimana kalau misal bertanya ya, bagaimana menggunakan logika secara lurus ya, tentu teman-teman harus memahami terlebih dahulu aturan-aturan dalam berlogika begitu ya. Nah, ya itu tadi ada induksi, ada deduksi, ada analogi. Kalau misalkan deduksi ya seperti itu tadi berangkat dari premis mayor atau pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini hukum berbicara soal hukumnya apa. Nah, lalu premis minor itu kasusnya apa. Nah, lalu bisa ditarik kesimpulan seharusnya apa begitu ya. Nah, jadi itu jadi bukan cuma tidak bisa hanya dipahami, tapi harus dibiasakan. Ya sering-sering diskusi, sering-sering sering-sering nulis. Nah, jadi supaya kemampuan berlogika dan benar teman-teman itu bisa semakin terasah begitu ya. Mungkin itu jawaban saya Yuniza. Oke, baik Mas. Berarti kita bisa gunain teknik-teknik induksi, deduksi, contrario, dan juga analogi mungkin ya Mas, terkait bagaimana cara kita melakukan penalaran. Oke, terima Ya, kasih banyak Mas Nibras. benar. Tapi ini secara umum ya, secara umum itu logika itu ya ini ada induksi, deduksi, analogi, silogisme. Tapi kalau misalkan dihukum, nah ini kalau misalkan lebih praktis ya sebenarnya. Ini tahapan-tahapannya. Ada isunya dulu, permasalahannya apa, rules-nya bagaimana, nah lalu dianalisis. Lalu jadilah kesimpulan. Nah ini menggunakan eh, dari seluruh tahapan ini itu menggunakan logika deduksi. Jadi ada ini isu premis minor, rules-nya itu premis mayor. Nah, lalu dianalisis, jadilah kesimpulan. Nah, jadi kayak gitu. Cara tahapan dalam bernalar seperti itu. Oke, Mas. Makasih banyak Mas Nibras atas Oke, jawabannya oke. yang sangat menjawab.
Mungkin ada yang lain? Oh ya, ini BTW sesi tanya jawabnya berapa menit ya? Halo, teman-teman, suara saya kedengaran? Terdengar Mas Nibraska. Mungkin dari MC-nya bisa tolong. Sepertinya sudah 3 pertanyaan sih mungkin Mas dari teman-teman. Dari Farhanza mungkin dari selaku moderator. Oh mohon maaf Mas, ternyata moderatornya lagi sinyalnya mungkin sedang eh, kurang baik. Mungkin kita tunggu sebentar ya Mas Nibraska. Mohon maaf. Oke, mungkin Mohon maaf Kak Nebraska, Oh iya ya. tadi jaringannya agak ini. Oh ya. Diingatkan kembali Jadi kepada gimana tinggal teman-teman. berapa menit? Oh, sesi tanya jawab ternyata sudah selesai Kak. Oh, Baik, sehubung tidak ada laginya sesi tanya jawab, kemudian izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terkait pemaparan Kanibraska pada malam hari ini. Nah, kesimpulannya itu diantaranya itu yaitu penelitian harus sistematis dan ilmiah, serta memiliki pertanggungjawaban akademis. Kemudian tadi kakak menjelaskan macam-macam konsep hukum dan metode penelitian hukum. Lalu pentingnya logika dan penelitian dalam suatu penelitian untuk menciptakan penelitian yang dapat memiliki keabsahan dan pertanggungjawaban akademis. Dalam tahap persiapan tadi juga, Kak Nebraska nih udah nge-share tips and tricks yang salah satunya itu yaitu penggunaan teori dibagi menjadi 3, yaitu grand theory, middle theory, dan applied theory. Yang gunanya itu untuk memetakan penelitian kita dan berkaitan dengan yang akan berkaitan dengan teori mana nih penelitian kita itu. Kemudian teori tersebut itu dapat dijadikan analisa yang dapat dilihat secara berkesinambungan hingga sampai ke tahap pelaksanaan dan pelaporan. Tadi juga nih, Kak Praska udah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman peserta yang bagus-bagus banget tadi pertanyaannya. Dan tentunya jawaban Kak Praska juga benar-benar menjawab rasa penasaran buat teman-teman semua yang tadi udah bertanya. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, apakah sekiranya Kak Nibraska Aslam bersedia menyampaikan 1 atau 2 patah kata sebagai closing statement di penghujung acara malam ini, Kak? oke, mungkin closing statement singkat ya, bahwa apa mungkin apa ya sedikit jangan aja ya, bukan closing statement ya. Jadi eh apa namanya, saya sangat apresiasi begitu ya kepada teman-teman di sini, mau mau terus belajar begitu ya. Jadi teman-teman di sini jangan jangan patah semangat, jangan menyerah untuk belajar, terutama sebagai sarjana, calon sarjana hukum ya. Aku pernah apa namanya dapat wejangan juga dari katingku sebelumnya, bahwa sarjana hukum itu harus menguasai 3 kemampuan, yaitu kemampuan menulis, menganalisis, dan berbicara. Nah, 3 core ini yang kemudian harus dimiliki teman-teman seperti itu. Nah, apa namanya? Ya, itulah untuk mengasah ketiga kemampuan ini tentunya teman-teman harus sering-sering membaca, sering-sering berdiskusi, eh, sering-sering apa ya aksi. Dan aksinya ini bisa macam-macam, tergantung. Ada yang mahasiswanya itu suka organisasi lah, suka penelitian lah, suka lomba-lomba lah, suka ikut proyek dosen lah, macam-macam. Intinya eh, kegiatan itu tidak terlepas dari fungsi tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, mungkin itu saja apa namanya. Terima kasih. Sekian closing statement dari saya. Oke, Kak Nebraska, terima kasih, Kak. Dari tadi nih pemaparan dan closing statement Kak Nebraska benar-benar insightful banget ya, teman-teman. Dan closing statement tadi itu menandakan bahwa acara kita sudah di penghujung malam hari ini. Untuk Kak Nebraska, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Kakak untuk memberikan ilmu yang berharga kepada kami semua. Semoga Kakak senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan karir Kakak ke depannya. Oke, teman-teman peserta semua,
Sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Bang Gilang Gunawan selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa untuk diberikan kepada Kak Nibraska Aslam. Dan kepada operator, mohon untuk didokumentasikan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mas Nibraska, saya pribadi mewakili teman-teman dari FRDM mengucapkan terima kasih banyak Mas kepada Mas Nibraska atas ilmunya yang sudah dibagikan pada malam hari ini di tengah kesibukannya, dan pastinya ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan oleh Mas Nibraska akan menjadi bekal untuk teman-teman dari FRDM ya untuk kedepannya gitu. Dan semoga Mas Nibraska selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Mohon diterima ya Mas, ini sertifikat dari teman-teman FRDM sebagai bentuk apresiasi kami juga untuk Mas Nibraska Aslam. Oke, Mungkin dari terima kasih banyak ya, teman-teman FRDM. terima kasih Mas. Sekali lagi mungkin dari Humas bisa dipandu ya. Mungkin dari moderator bisa dipandu ya Oke, untuk untuk mempermudah didokumentasikan. saya izin aba-abakan ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Next, udah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bang Gilang dan Kanibras. Sebelum menutup acara malam ini, sebelum ditutupnya, kami mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan kita terlebih dahulu nih, Kanibras. Kepada teman-teman yang belum on cam, mohon on cam terlebih dahulu ya. Ayo on cam guys. Oke, mulai aja ya sesi dokumentasinya. Saya aba-abakan. Untuk slide 1, 1, 2, slide 2, 1, 2, dan slide 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Baik, dengan telah selesainya sesi foto bersama, sekali lagi kami ucapkan beribu terima kasih kepada Kak Nibraska Aslam yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita pada forum ini. Kepada Kak Nibraska, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih banyak Kak Nibraska. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam teman-teman. Saya izin live dulu ya. Ya, Ya Mas, Kak, selamat terima kasih banyak nih malam. Mas. Oke, untuk teman-teman peserta nih, sebelum meninggalkan Zoom meeting, diperkenankan untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat Zoom ini. Nah, untuk teman-teman yang nantinya udah selesai isi absensi, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih teman-teman. Diisi dulu ya guys, jangan lupa.